15 soal OSK Fisika. Uang logam masanya 15 gram, jari-jarinya 5 cm, menggelinding tanpa slip di meja datar ya, dengan kecepatan 6 cm per second. EK yang dimiliki koin logam tersebut berapa? Ini kita tahu bahwa gunakan energi kinetik translasi tambah rotasi ya. Nah ini tentu aja I-nya adalah inersia dari silinder. Nah, R omega adalah kecepatannya. Kita dapat energi kinetik totalnya ada 3/4 mv padat. Hitung hati-hati nih. Ya, 40,5 mikrojoule. Hati-hati terhadap satuan. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2, bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 7 meter per second. Dari ketinggian awal 5 meter. Waktu yang dibutuhkan bola mencapai tanah berapa? Ya, kita gambar aja. Ini bolanya kecepatan awal 7, tinggi awalnya ini 5 ya. Gerak hingga sampai di tanah. Nah, gunakan rumus ini ya. Ingat tinggi awal 5, tinggi akhirnya 0. Nah, kecepatan awal V07. Waktu kan ditanya, gravitasi kan 9,8. Kita dapat seperti ini. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Kita gunakan rumus ABC, di mana A-nya adalah min 4,9, B-nya itu 7, C-nya itu 5. Kita mencari nilai T yang positif tentunya. Ya. Dia jawabannya 1,95 second. Ini dibulatkan satu angka di belakang koma jadi 2 second. 2,0 tulisnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Mudah ya, menggunakan rumus ABC, hati-hati. Kita cari nilai positif karena waktu yang pasti yang kita butuhkan adalah waktu yang bernilai positif. Itu saja. Ya memang kalau secara matematika bisa ada dua jawaban, tapi tentunya kita milih jawaban yang realistik. Ya, kita lanjutkan. Astronom amatir mengamati suatu planet tak dikenal, memiliki sumbu mayor 45 kali revolusi bumi. Jika pengamatan berada di matahari beberapa tahun lagi, planet tersebut ada di posisi yang sama. Nah, kita gunakan hukum Kepler aja ya. Ini masukkan perbandingannya. 45 AU 1 AU, bumi 1 tahun ya. Kita dapat 45 pangkat 3/2 atau 301,87. Kita bulatkan 301,9 tahun ya dengan menggunakan hukum Kepler. Itu dia. Solusi yang soal keempat ini ya. Identik dua batang A dan B, panjangnya masing-masing 13 cm, masanya juga 150 gram. Kedua batang bentuk T, di mana pusat massa batang berada di ujung batang B ya. Nah, berarti batangnya dianggap tipis sekali. Sistem batang tersebut diberikan simpangan osilasi. Nah, ini porosnya di atas B, frekuensi osilasi batang berapa? Nah, kita cari dulu titik berat dari batangnya ya. Gunakan rumus titik berat. Kita dapat titik beratnya adalah L/4. Mudah sekali. Nah, kita gunakan juga momen inersia. Gunakanlah teorema sumbu paralel ya. Momen inersia di A adalah 13/12 ml². Di B adalah 1/3. Kita jumlahkan 1/3 ml² sama 13/12, hasilnya adalah 17/12 ml². Itu dia. Nah, kita simpangkan di ujung B-nya dengan sudut kecil ya, theta ya. Ini 2 mg, ini jaraknya 3/4 L, sigma toksi sama I kali alfa. Nah, 2 mg kali 3/4 L kali sin theta sama dengan I kali alfa ini ya. Nah, sederhanakan, kita tahu sin theta mendekati theta ya. Ingat ini GHS, jadi sinus tetanya kita dekatkan mendekati theta. Dari sini kita lihat persamaan osilasi, udah kita dapat omega kuadrat, jelaslah omega kuadrat adalah 18G/17L. Kenapa kita kasih minus? Ini adalah konsep dari toksi pemulih, jadi ini yang membuat dia berosilasi. Dari sini kita dapatkan frekuensinya. Frekuensinya adalah pembulatan nih 1,44, kita bulatkan jadi 1,4 Hz. Itu dia. Soalnya tidak susah, kelihatannya aja lebih rumit ya. Menggunakan konsep titik berat, menggunakan konsep momen inersia, terutama sumbu paralel sejajar ya. Teorema sumbu paralel atau sumbu sejajar. Kemudian menggunakan sigma toksi sama dengan I kali alfa untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kemudian nomor 5 kita lanjutkan. Pegas bermassa digantung secara vertikal. Dari keadaan setimbang, masanya ditarik 2 cm, mengalami osilasi dengan periode 3-14 detik. Apabila pegas disimpangkan 6 cm, maka periode osilasinya berapa? Oke, kita coba pecahkan dengan menulis rumusan dari periode osilasi ya. Nah, periode osilasi pegas sama sekali tidak ada simpangan. Jelas hanya tergantung dari massa dan konstanta pegas. Di soal ini tidak ada informasi bahwa massa berubah atau konstanta pegas diubah. Tidak ada ya.
Maka kita simpulkan periode tidak ada hubungan dengan simpangan awal. Periode ini jelas bernilai tetap jadinya. Ya, tetap karena pembulatan jadi 3,1 second. Oke, kita lanjutkan kembali. Mudah ya soal ini ya. Soal 6 ada titik M dan N, di mana N terletak sebelah kanan M. Nah, tinjau partikel A bergerak dari M dengan kecepatan awal 18 ke kanan dan percepatan 2 meter per second kuadrat ke kiri. Saat bersamaan, berarti saat bersamaan, T yang sama ya. Partikel B bergerak dari N, kecepatan awal 12 ke kiri, percepatan 3 meter per second ke kanan. Gerakan partikel hanya pada satu dimensi. Nah, kedua partikel sempat 2 kali ketemu, ditanya, oh ya, ada selang waktu 2 kejadiannya sebesar 4 second jarak antara M dan N. Nah, ini kita gambarkan. Solusi soal ini adalah satu aja, sebenarnya menggambar titik M, titik N. Ini mobil A, ya kecepatan awal segini, percepatannya segini. X ini, lambatannya segini. Oke, nah mereka akan ketemu nih di, katakanlah ini jarak yang ditempuh sama, saya pakai konsep jarak ya. Saya pakai konsep jarak. Jadi SA tambah SB sama dengan jarak MN. S ini yang akan ditanya. Itu dia. SA adalah jarak A, SB adalah jarak B. Kita tentunya dari A ini adalah GLBB yang diperlambat. Si B juga sama, GLBB yang diperlambat. Nah, kita tuliskan seperti ini. Ya, V0 kali T tambah setengah T kuadrat lah. A-nya kita masukin aja seperti ini. Kita sederhanakan persamaannya. S kita belum tahu, S justru ini ditanya variabelnya. Nah, dari sini kita dapat informasi apa? Ada 2 kali ketemu. Kita mencari variabel. Kebetulan ini adalah kalau kita lihat persamaannya ada T pangkat 2. Maka akan menghasilkan 2 akar ya. 2 akar ya. Nah, T1 dan T2. Gunakan rumus ABC. Masukin aja T1 segini dan T2 segini. Nah, ada informasi lagi delta T sama dengan 4 second. Berarti apa? Selisih T ini adalah 4 second. Nah, kita selisihkan aja, T1 sederhanakan lagi. Selisihkan T1 min T2 sama 4 second ya. Nah, dari sini kita ubah persamaannya, kita dapatkan S-nya. S-nya adalah 80 meter. Itu dia. Jadi, mengerjakan soal ini menggunakan persamaan kuadrat ya. Oke, tidak susah sebenarnya konsep jarak. Konsep perpindahan bisa. Konsep perpisahan juga bisa. Konsep perpisahan cuma beda plus minusnya aja daripada konsep jarak. Oke, kita lanjutkan kembali soal ke-7. Ada 3 mobil A, B, dan C mula-mula diam. Pada posisi yang sama, T sama dengan 0, si A gerak ke kanan dengan kecepatan konstan V0, GLB ini. Pada waktu T sama dengan T besar, mobil B bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A, GLBB. Kemudian pada waktu T sama dengan 4T, mobil C bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan 9A. Suatu saat, ketiga mobil tepat pada posisi yang sama. Agar dapat ini dipenuhi, hubungan V0 A dan T besar ya, T besar ya, dapat dinyatakan dalam bentuk N besar, N kecil sama dengan V0 dibagi A kali T besar. Nah, nilai N-nya berapa ditanya. Oke, solusinya kita gambar aja. T sama dengan 0 ya. Ini kecepatan A, ini si A sudah sampai. T sama dengan T besar, kemudian si B mulai gerak, kecepatan awal V0, ada akselerasinya, si B sampai. Ya, kemudian si C, nah akselerasi 9A, si C sampai di sini. Tentu aja si A selang waktunya T, si B selang waktunya T kecil minus T besar, si C selang waktunya adalah T kecil minus 4T. Dari sini kita bikin S-nya, karena si A GLB, jadi seperti ini S-nya. Si B adalah GLBB, jadi percepat ya. Dan si C juga, ini kita sederhanakan, sampai bentuk seperti ini. Dan si C, GLBB juga ya. Nah, ini juga kita sederhanakan sampai bentuknya seperti ini. Ini ada 3 persamaan yang akan kita olah. Tentunya S-nya sama semua ya. Oke, kita tulis lagi persamaan A, persamaan B, persamaan C. Nah, persamaan A sama persamaan B kita satuin. S-nya kan sama tuh. Nah, V0 kali T, V0 kali T-nya hilang, jadi persamaannya jadi seperti ini. Itu dia. Persamaan B sama persamaan A, sudah sama A kita satukan. Sekarang persamaan C sama persamaan A kita satukan. Nah, V0 kali T-nya hilang, hingga akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan ini saya selisihkan aja. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita menggunakan rumus ABC lagi. Kita udah tahu kalau ini solusinya cuma satu nih. Kenapa solusinya cuma satu? Karena mereka ketemu. Kalau solusinya cuma satu, maka persamaan ini hanya membentuk satu akar saja. Kalau akarnya sama,
Nah, kita udah tahu di dalam persamaan matematika, persamaan kuadrat, kalau yang membentuk akar sama sudah pasti B kuadrat min 4AC atau diskriminannya akan bernilai 0. Itu dia. Ingat, hanya solusi T-nya cuma satu, kan ketemu. Nah, ambil B-nya 35A, T besar. Ambil si A-nya apa? Minus 4A. Si C-nya apa tuh? Minus 71,5A T kuadrat min 3 V0 T besar. Udah, kita dapatkan persamaan ini. Selisihkan. Ya, kita akan dapat nilainya. Nah, ini kan ditanya V0 bagi AT. Nah, ini dapat nilai 1,6875 atau N-nya adalah nilainya kita bulatkan menjadi 1,7. Ya, sekali lagi kita harus benar-benar mengerti persamaan kuadrat, dia punya bentuk persamaan kuadrat seperti apa yang bisa menghasilkan solusi, yang bisa mengarahkan kita pada jawaban. Kita bukan cuma bisa menggambar saya. Memang intinya di soal ini adalah menggambar dulu. Kita tahu intinya, selang waktunya berapa, kita samakan, dan kemudian kita bentuk satu persamaan kuadrat yang kita mengacu pada satu nilai, yaitu solusinya T, yang bernilai cuma 1. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ini peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dari titik A, berada pada ketinggian 68 meter dari tanah. Kecepatan peluru pada ketinggian 35 meter di bawah A sama dengan 2 kali kecepatan peluru pada ketinggian 35 meter di atas A. Abaikan hambatan udara, percepatan gravitasi sama dengan G, tinggi maksimum dicapai peluru berapa? Ya, kita bergambar aja. 68, ini kecepatan V0. Tadi ada informasi di atas 35 meter dari A, nih posisi awal, 103 ya, tambahin. Ini V. Ternyata kalau di bawah 35 meternya, 68 kurangin 35. Ada 33 meter, jadi kecepatannya 2V. Gunakanlah energi potensial, posisi 1, posisi 2, posisi 3. EP2 sama EK2 sama dengan EP3 tambah EK3. Kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik. Ya, tinggal masukkan. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Kita akan dapatkan V-nya adalah 21,39 meter per second. Ingat, yang ditanya bukan kecepatan awal atau apa, tapi tinggi maksimum. Posisi maksimum. Nah, mencapai titik tertinggi kita harus tahu. Ya udah pakai aja salah satu, EP2 bisa, EK2 atau EP3 tambah EK3 juga bisa. Nah, saya memakai EP2 tambah EK2. Nah, ini dapat tinggi maksimumnya deh. Masa ini nggak coret. Tinggi maksimumnya 126,3 meter. Itu dia. Ya, mudah bab ini. Ini menggunakan EPEK. Kita lanjutkan kembali. Balok bermasa 1 kilo awalnya bergerak 4 meter per second, kemudian didorong dengan gaya 10 Newton. Lantainya licin, energi kinetik sistem ketika 1,5 detik bagaimana? Ini mudah soal ini. F sama dengan M kali A ya, kita dapat akselerasinya 1, 10 Newton dibagi 1 masanya. VT sama dengan V0 plus AT. Kita dapatkan VT-nya adalah 5,5 meter per second. EK sama dengan setengah MP kuadrat, udah tinggal masukin dapat EK-nya, kita bulatkan jadi 15,1 Joule. Oke, nomor 10, ini kotak diikat dengan 2 pegas. Ya, masa baloknya 3M, masing-masing M adalah 100 gram, pegas punya ketetapan K1 30 Newton per meter, K2 14 Newton per meter. Berosilasi, nah, terletak pada lantai licin. Oke, masa pegas diabaikan. Jika balok dalam keadaan seimbang, frekuensi osilasi baloknya berapa Hz? Ya, kita solusinya sederhana. Ini pegasnya terpasang secara paralel ya. Ya udah, tinggal jumlahkan aja pakai rumus frekuensi. Tinggal masukin aja dapat ya frekuensi. Ini dibulatkan, jawabannya sekitar 2,0 Hz. Itu dia. Nah, ini soal 11. Sebuah silinder pejal masa M besar sama dengan 3M kecil, beban yang 3M dengan jari-jari 20 cm, rotasi secara bebas dalam sumbu horizontalnya. Tali nggak bermasa pada permukaan silinder, sebuah beban bermasa 1 kilo dipasang pada ujung tali. Nah, ini mulai tali di bawah silinder ya. Nah, setingginya 45 cm diangkat dan kemudian dilepaskan tanpa kelajuan awal. Besar kecepatan massa M kecil ya, beban M kecil ketika sedikit di bawah garis putus-putus. Berarti ini garis putus-putus keadaan awal. Nah, interaksinya adalah asumsi keadaannya tidak mulu dan interaksi bersifat seketika, abaikan hambatan udara. Oke, kita hitung dulu. Nah, dari seperti ini kecepatannya berapa di sini nih ya. Nah, gunakanlah akar 2GH ya. Tinggal masukin aja V-nya 2,97 meter per second. Nah, kita harus tahu
kita sadar nih, ini akan selanjutnya gerakannya apa? Gerakannya masih begini, selanjutnya agak muluk sedikit, dia mulai membengkok atau berputar. Nah, kalau berputar ini udah pasti hukum kekalahan momentum sudut. Awalnya dia nggak berputar, MV kali R saja, M beban kali V kali R. Nah, begitu berputar, silindernya ikut berputar juga. Ya, itu dia. Kita masukkan, kita dapat V aksennya adalah 2/5 dari V. Maka kecepatan saat ini adalah sekitar 2/5 dikali 2,97, 1,2 meter per second. Ini adalah soal dari momentum sudut. Ya, kita harus memahami pada saat dia sudah melewati titik garis putus-putusnya sedikit aja, dia akan mulai bergerak secara melingkar. Oke, kita melanjutkan kembali. Soal 12, sebuah balok massa M berada pada prisma, ya ini balok bidang miring ya, masanya M 2,5 M kecil. Sudut kemiringan alfa yaitu cos alfa 2/3 terhadap bidang horizontal. Nah, ini licin ya, percepatan gravitasi ke bawah, mula-mula sistem dan kemudian dilepas jika A kecil adalah percepatan M relatif terhadap M besar, sedangkan A besar adalah percepatan M terhadap lantai, maka nilai A per A besar berapa? Itu dia. Nah, ini solusinya, kita uraikan aja gayanya. Ini bisa ya, menguraikan gayanya. Nah, ini terhadap balok. Nah, ini kalau terhadap prisma seperti ini. Nah, kita bikin komponen X-nya, mudah ya. Cuma ada N sin alpha sama dengan M kali AX. Komponen Y-nya Mg min N cos alpha sama dengan M kali Y. Komponen X di sini. M besar adalah prisma, ya. A besar juga percepatannya prisma. Nah, kita ingin supaya digeraknya komponennya ke sini nih. Ini percepatan relatifnya, ini yang kita cari nih. Ini ada komponen X-nya, ini juga ada komponen Y-nya ya. Itu dia. Ada komponen X, komponen X-nya sudah pasti jumlah percepatan dari balok M kecil sama prisma M besar yang sama-sama kecepatan relatif X. Nah, dari sini kita bisa mendapati bahwa percepatan komponen cos alpha itu kita balikin aja ke sebelah cos alfanya. Jadi A aksen itu yang ingin kita tanya. Itu cos alpha itu yang kita dapatkan kan. Nah, kita lihat lagi N sin alpha sama dengan M besar kali A. N sin alpha juga M sama dengan A kali X. Kita samakan. Maka kita dapatkan A komponen X adalah M besar per M kecil kali A. Jadi ya. Ini tinggal nyatakan aja. Ya, A aksen per A. Berarti seperti ini. Tinggal menghitung. Nah, kita akan dapatkan nilainya seperti ini. Ya, mudah sekali. Jawabannya sekitar 5,3. Nah, ini ada tumbukan ya, bola 1, bola 2, dan bola 3. Bola 1 ini ternyata identik nih, 3 bola identik, bola 2 dan 3 dalam keadaan diam. Bola 1 dengan kerajuan 0,75 V0, 18 meter per second. Nah, di sepanjang garis, melewati titik kontak bola 2 dan 3. Tumbukan 2 dan 3 ini bersifat secara elastik, kelajuan bola 2 setelah tumbukan bagaimana? Kita tumbuk, ini jadi seperti ini ya, tumbukannya jadi V2 aksen, V3 aksen. Ini berbentuk segitiga nih. Segitiga di dalam ini kelihatan kalau panjangnya sama-sama sisinya adalah 2R, 2R, 2R ya. Maka ini adalah segitiga sama sisi. Kalau kita lihat nih 30 derajat, 30 derajat simetris. Gunakan hukum kekalahan momentum. Arah X sudah pasti yang ini. Bagi M-nya semua kita dapatkan V2 aksen tambah V3 aksen kali cos 30 setengah akar 3. Nah, arah Y ya tidak ada. Nah, ini kalau kita lihat lagi arah Y kan cuma arah V2 aksen sama V3 aksen. Kita akan dapatkan V2 aksen nilainya sama dengan 3 aksen. Nah, ini kita substitusi ke atas. Ya. Dari sini kita dapatkan V2 aksen sama dengan V3 aksen, maka V0 sama dengan V1 aksen tambah 2 V2 aksen kali setengah akar 3. Atau V0 sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen kali akar 3.
Sekarang kita gunakan hukum kekalan energi kinetik karena dibilang tumbukannya elastik. Ini kinetik awal, sebenarnya kinetik setelah tumbukan. Bagi aja setengah M-nya, ingatlah V2 aksen sama dengan V3 aksen. Kita dapatkan V0 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2 V2 aksen kuadrat. Nah, dari tadi yang kita dapatkan hukum kekalan energi dan kekalan momentum ini, kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kita akan ganti V1 aksen. Kenapa? Pertanyaannya adalah V2 aksen. V1 aksen ini kita ganti nilainya. Kita substitusi. Masukkan ke dalam sini. V1 aksen ini jadi V0 min V2 aksen kali akar 3. Ini dikuadratkan. Ya. Kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini udah bentuk V2 aksen yang kita cari adalah 2 akar 3 per 5 V0. Sedangkan V0 sendiri adalah 3 per 4 dari 18. Nilainya adalah 9,4 meter per second. Sangat mudah solusinya. Ya, gunakan hukum kekalan momentum, kekalan energi kinetik. Kunci di sini adalah menggambar yang tadi, segitiga tadi itu kuncinya. Oke, soal 14, ada sebuah cincin ya. Nih, cincin dengan massa partikel bermassa M terletak pada pinggiran cincin bermassa M besar. Posisi awal 60 derajat terhadap arah horizontal. Dilepaskan. Kemudian ketika partikel pada posisi 15 derajat terhadap horizontal, cincin lepas kontak nih dari lantai. Berarti terangkat cincinnya. Perbandingan M dan M kecil agar dapat terjadi bagaimana? Solusi, kita gunakan EPK lah. Kalau dia sampai melepas, berarti dia gerak ke 15. Ya, kecepatannya kita cari. Ya, ini tingginya Rsin 60. Tingginya lagi ini udah pas Rsin 15 ya. Nah, dapetin Rsin 60 awalnya diem kan. Plus 0, EK-nya 0. Nah, kita dapat P-nya. Ya, 2GR sin 60 minus sin 15. Udah biarkan aja. Nah, kita sekarang akan bahas tentang gaya normalnya. Ini ada gaya normal, ya ada mg juga. Nah, di sini ada kecepatannya V yang tadi kita dapatkan tuh ya, pakai EPK, V-nya dapat segini. Nah, dari sini kita bisa bikin gaya normalnya. Kita tahu gunakan gaya sentripetal, normal ditambah mg sin 15 derajat itu sama dengan gaya sentripetalnya. Ya, udah. Nah, samakan dengan seperti ini. V-nya tinggal masukin aja. Dan tadi kita cari tuh V-nya. Kita dapatkan gaya normalnya sebesar ini. Mudah, tidak susah. Dari gaya normalnya kita sudah dapatkan, nih udah enak nih. Kita lihat sekarang si cincin. Gaya normalnya tentu sebaliknya ya. Kita uraikan, ada mg besar, ini normal L. Normal Y, normal Y, normal X, normal Y, normal Y, normal X. Ini sigma fx sama dengan 0. Fy sama dengan 0. Nah, ini seperti ini. Kita harus menyadari bahwa dia tepat meninggalkan lantai. Yang X udah pasti 0 ya, Nx sama Nx saling menghilangkan. Yang Fy-nya 0, seimbang. Nah, karena tepat akan meninggalkan lantai. NL-nya normal dari lantainya itu 0. Maka kita akan dapatkan persamaan Ny sama dengan setengah dari M besar kali G. Udah, tinggal masukin N yang tadi kita dapatkan. Ny adalah N dikali sin 15. Tinggal masukin aja, dapat perbandingan M dan M. Ya. Nilainya sekitar mendekati 0,5. Itu dia solusinya, tidak susah. Oke, soal 15. Ini bola dengan 0,5 kilo terikat pada ujung tali, sangat ringan yang melakukan gerak rotasi vertikal dengan jari 75 cm. Bola memiliki kecepatan 5 meter per second pada tali mendatar. Nilai percepatan G 9,8, gaya tegang tali bola di titik tertinggi. Ini solusinya sederhana, awalnya seperti ini. Nah, ini kecepatan akhirnya. Gunakan EPK, kita dapat V2-nya ya. Dari sini gunakanlah gaya sentripetal lagi. Masukin V2-nya. Kita dapat tegangan tali. Nah, ini tinggal hitung aja. Dapat sekitar 2 Newton. Ya, ini dia 15 soal. Ya, teruslah belajar dan terus berdoa. Ya, sukses semuanya. Terima kasih.